Yasmin Aisyah Lestari dengan NIM 24091457016 dari angkatan 2024C. Di sini saya berbarengan dengan kakak tingkat 2023 yang sedang mengikuti uji kompetensi magang mahasiswa. Oke, perkenalkan nama saya Daitullah Ihsan Raini. Saya juga jurusan D4 Kepelatihan Olahraga. Saya angkatan 2023. Saya di sini mau izin mewawancarai tentang hari ini uji kompetensi magang mahasiswa. Izin mau mewawancarai karena di sini kan kebetulan ada uji kompetensi magang mahasiswa. Pastinya gimana pengalaman hari ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman hari ini tentang pastinya ini pertama kali kan uji kompetensi magang mahasiswa. Mungkin bisa jelaskan juga tujuannya apa ini untuk kedepannya. Yang pertama pastinya pengalaman saya deg-degan ya untuk pertama kali ya. Itu kayak rasanya ngeblend banget, terus deg-degan, terus kayak rasanya kayak kita tuh nggak tahu gimana gitu. Padahal kita belum ketemu sama pelatih aslinya gitu, baru ketemu dengan dosen. Tapi dosen itu kan benar seperti pelatih pada saat kita magang. Jadi kita tuh benar-benar nggak tahu kayak ya ampun mau ngomong apa itu harus ngapain itu juga kayak deg-degan. Terus untuk tujuannya, tapi kita di sini melakukan interview bagaimana pada saat kita nanti itu hendak melakukan magang. Pada saat interview itu kita bakal ditanya-tanya ini kayak data diri, perkenalan, terus CV-nya itu bagaimana. Itu kita harus membuat CV tulisannya sudah disiapkan. Terus ditanyain lagi tuh kayak tentang anatomi tubuh, biomotor fisik. Terus yang terakhir itu kayak tentang problem lagi. Nah di situ tujuannya kita tuh biar tahu gitu loh. Oh iya, nanti kita itu ke magang itu ternyata kayak gini ya. Terus udah tahu nih program latihan yang akan kita buat itu seperti apa. Terus hal yang akan kita lakukan pada saat di magang itu ngapain. Kira-kira boleh tahu nggak cabangnya ini sekarang lagi cabang apa? Untuk cabang olahraga yang saya jadikan tempat magang yaitu bola voli di Akademi Putri Petrokimia. Berarti udah ini ya? Udah dapat tempat magangnya atau itu udah dari Itu kayak kita tuh ada kayak rekomendasi tempat magang itu di mana ya, bisa dari dosen, bisa dari kita sendiri itu bisa. Terus nanti untuk surat magang dan ketentuan itu kita bisa menyusul. Terus nanti kita tuh bakal harus kayak sowan gitu nanti ke sana secara langsung berhadapan fisik terhadap pelatihnya, pelatih kepala ataupun pelatih tekniknya gitu. Berarti udah punya pengalaman melatih gitu. Kalau pengalaman saya tuh pernahnya jadi asistensi ekstrakurikuler di SMA. Jadi udah tahu, mungkin udah pernah setidaknya kayak membina gitu ya, membina. Kira-kira pengalaman unik apa yang pernah dialami guys waktu melatih atau membina anak mungkin ya dari cabang voli tadi. Kalau unik sih kadang kita kan atlet itu kan karakternya beda-beda ya. Jadi kadang ada yang dia sukanya itu kayak ngelantur kayak goyon gimana gitu, gak suka bercanda. Terus ada juga yang emang dia diem banget gitu. Gimana cara nanggepinnya kan ada ini anak yang mungkin SMP, dia suka bercanda gitu kan, mungkin udah dibilangin jangan bercanda, mungkin gimana nanggepinnya? Kalau untuk nanggepinnya, karena kan kita sudah tahu nih, misalkan kita udah masuk kan, udah terjun kan, kita bakal udah tahu, saling tahu lah. Jadi itu kita bisa kayak lebih tegas lagi memberikan kayak nasihat ataupun penegasan, negur pada dia itu gimana, itu harus tahu. Berarti ya harus apa ya, menutupi Ya, dengan baik ya. sih. Terus kalau nggak bisa dengan baik ya kita tegas gitu. Cuman nggak marah tapi menaikkan. Lalu ini kan habis ini kan udah mau masuk kuliah dan itu magangnya udah mulai apa belum? Insya Allah kita magang itu nanti di tanggal 25 sampai 31 Desember, dari 25 Agustus sampai dengan 1 Desember. Oke. Berarti kira-kira kalau magangnya udah ada, terus kuliahnya itu udah masuk, misal kuliah udah masuk, magangnya juga
masuk, gimana cara bagi waktunya? Kalau untuk saya sendiri ya, kalian itu harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Kalau emang ini kalian waktunya untuk melatih, terus waktunya udah tahu nih, oh besok ada acara kampus nih ya, kalian harus mengutamakan yang kalian siapkan untuk ke kampus. Kayak misal di kampus ini kita harus laporan gitu ya, karena ya siapkanlah laporan pada saat kalian selama magang itu ngapain aja. Jangan kayak alah nanti aja diulur-ulur, karena kalau kalian malah ulur-ulur waktu terus itu malah bikin kayak nanti itu program latihan ataupun pada saat kamu melakukan itu kacau. Jadi harus bisa membagi waktu dengan baik. Kayak udah waktunya ketemu sama dosen membimbing lapangan ya, kalian harus menemui sesuai waktu yang diberikan oleh dosen tersebut, karena nggak selamanya dosen itu bisa ditemu. Berarti pentingnya komunikasi gitu ya? Ya penting, karena kalau kalian nggak menghubungin dosen membimbing lapangan kalian, nggak kayak ngirim laporan, itu sama asa kalian itu nihil gitu, berjalan sendiri. Karena kan di sistem magangnya itu pasti ngelaporkan kayak kita tuh di sini tuh baik atau buruk itu dilaporkan ke DPL. Mungkin ada saran atau pesan yang angkatan 2024 yang setelah ini mungkin seperti KS uji kompetensi magang mahasiswa, apa aja yang perlu disiapkan? Nah, yang pertama pasti kalian harus menguasai kayak tentang latihan itu, program latihannya apa, terus latihan fisiknya itu apa aja, terus kayak geomotor fisiknya itu apa yang bekerja. Kayak misal kalian kasih lari ya, ngapain kasih lari, itu tuh untuk apa, kalian itu harus bisa menjelaskan itu secara detail untuk program magang kalian. Terus harus mempersiapkan lebih dalam lagi kayak materi-materi yang diberikan oleh dosen-dosen sebelumnya. Terus kalian juga harus belajar bagaimana cara berhadapan langsung dengan pelatih, atau cara komunikasi kita tuh gimana sih awal mula ketemu orang yang hendak menginterview gitu. Baik, terima kasih Kak Aris buat waktunya sudah wawancarai juga. Ya teman-teman mungkin bisa belajar juga mempersiapkan seperti anatomi, ya kan? Terus program perencanaan program latihan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih semuanya.